Bab 801, Aku Sengaja. Bau darah. Pada saat ini, Sanderye merasakan bau darah yang sangat menyengat. Bau darah ini sangat kentara. Ketika bau darah mendekatinya, garis keturunan iblis gila di tubuhnya tiba-tiba terbangun secara aktif, dan kekuatan mengerikan dari garis keturunan iblis gila itu tiba-tiba menyebar kemana-mana. Bau darah di sekelilingnya menghilang seperti tikus bertemu kucing ketika mendekati kekuatan garis keturunan iblis gila. Sanderye menatap ke langit di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Apakah karena peti mati darah?" Pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba terbelah, lalu Nandi Taya keluar. Nandi Taya berjalan cepat ke arah Sanderye, wajahnya sangat serius. "Tuan Ye, sesuatu terjadi pada klan Xuan." "Sanderye, karena peti mati darah itu." Nandi Taya mengangguk, "Ya." Saat Sanderye hendak bertanya, Nandi Taya segera berkata, "Ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, dia membawa Sanderye dan menghilang ke ujung langit. Setelah beberapa saat, Nandi Taya memimpin Sanderye ke penghalang, dan pada saat ini, banyak orang kuat dari peradaban Asura berkumpul di sekitarnya. Cendekiawan tertinggi Sinyu juga ada di sana. Melihat Sanderye, Sinyu mengangguk sedikit padanya, lalu berkata, "Kamu sudah datang." Sanderye berjalan ke Sinyu, kemudian melihat ke sisi lain penghalang, aura jahat yang kuat terus mengalir masuk. Sanderye berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi?" Sinyu hendak berbicara, tapi pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba menyapu dari samping, dan sasarannya adalah Sanderye. Sanderye mengerutkan kening, dan Nandi Taya, yang tidak jauh darinya, tiba-tiba berteriak dengan marah, lancang sekali. Setelah itu, dia berdiri tepat di depan Sanderye, lalu melambaikan lengan bajunya. Bang! Aura kuat itu langsung dihancurkan. Sanderye melihat tidak jauh, orang yang menyerangnya adalah seorang lelaki tua gemuk. Lelaki tua itu memelototinya, dengan niat membunuh dan kemarahan yang tak terselubung di matanya. Nandi Taya berkata dengan marah, "Lino Xuan, apa yang kamu lakukan?" Orang tua gemuk bernama Lino Xuan menunjuk dengan marah ke arah Sanderye dan berkata dengan galak, "Apa yang kamu lakukan? Jika dia tidak dengan sengaja memberikan peti darah itu kepada klan Xuan, apakah klan Xuan akan berakhir seperti ini?" Sanderye berkata dengan tenang, "Pria gendut, sepertinya aku tidak memberimu peti darah, tapi kalian yang merebutnya kan?" Lino Xuan menunjuk ke arah Sanderye dengan marah dan berteriak, "Konspirasi, ini semua konspirasimu. Kamu sengaja memberikan peti darah itu kepada klan Xuanku hanya untuk menyakiti klan Xuanku. Jangan beri alasan, kamu." Sanderye tiba-tiba berkata, "Aku sengaja melakukannya." Lino Xuan tercengang. Sanderye menatap Lino Xuan dan berkata dengan serius, "Aku sengaja melakukannya." "Kamu?" Lino Xuan sangat marah hingga 300 kg dagingnya mulai bergetar, dan dia hendak mengambil tindakan. Saat ini, Sinyu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Mundur." Wajah Lino Xuan sangat jelek, tapi dia masih tidak berani membangkang Sinyu. Dia hanya bisa menatap Sanderye dengan tajam dan kemudian menyingkir. Saat ini, Sanderye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Pria gendut, ayo pukul aku." Setiap orang. Ketika Lino Xuan mendengar ini, dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia tidak taharilak dan hendak mengambil tindakan. Melihat mata Sinyu, Lino Xuan merasa ngeri, dan keringat dingin langsung mengalir. Pada saat ini, pikirannya juga menjadi tenang, karena dia menyadari dengan situasi klan Xuan saat ini, kalau terus bermusuhan dengan Sinyu maka benar-benar merikari kematian. Melihat Lino Xuan menjadi tenang, Sanderye meliriknya dengan ringan, lalu berbalik untuk melihat sisi lain penghalang di kejauhan dan bertanya, "Nona Sinyu, apa yang terjadi?" Sinyu berkata dengan suara yang dalam, "Ketika Zano Xuan, ketua klan Xuan,
membuka peti darah hari itu, dia langsung dikendalikan oleh mayat darah di dalam peti darah. Sander Ye tertegun, rebut tubuhnya. Xinyu menggelengkan kepalanya, tidak juga, sepertinya dia belum mati, tapi kendali atas tubuhnya sudah diambil alih oleh mayat yang berlumuran darah itu. Sander Ye sedikit mengernyit, kalau begitu, Zhao Xuan sepertinya berada di bawah cengkeramannya, kan? Xinyu mengangguk sedikit, ya. Ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi serius, kalau begitu, keberadaan di peti mati darah adalah pembuka jalan sendiri. Xinyu berkata dengan suara yang dalam, dia bukan pembuka jalan yang sebenarnya, harusnya setengah langkah. Setengah langkah untuk membuka jalan. Sander Ye merasa lega. Jika makhluk itu pembuka jalan, itu akan keterlaluan. Jika ada orang kuat pembuka jalan sendiri dalam suatu peradaban, itu adalah alam semesta beradab tingkat keempat. Dan peradaban penyihir memiliki 9 peti mati darah. 9 pembuka jalan sendiri. Sungguh keterlaluan untuk dipikirkan. Rebut tubuh orang. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi dingin. Sial, pria misterius itu memberikan peti darah ini padanya. Xinyu menambahkan, setelah Zhao Xuan dibawa pergi, klan Xuan tertangkap basah dan langsung dilahap lebih dari selusin master inti terbaik oleh dia. Tapi sekarang, dia terjebak di dalam dunia Xuan, dan orang-orang di dalamnya. Sander Ye tiba-tiba berkata, semuanya mati. Itu bagus sekali. Xinyu, kamu. Di kejauhan, ketika Lino Xuan mendengar kata-kata Sander Ye, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Sander Ye mengabaikan Lino Xuan. Dia melirik ke arah dunia Xuan di kejauhan. Aura jahat semakin kuat. Rupanya, pihak lain masih melahap. Sander Ye, apakah orang itu semakin kuat saat dia melahap? Xinyu mengangguk. Sander Ye menoleh untuk melihat Xinyu dengan sedikit bingung, kalau begitu kamu tidak menghentikannya. Xinyu menggelengkan kepalanya sedikit, baik ketua klan Tianotaya dan mantan ketua klan Surakirla Asura sudah mengambil tindakan, tapi mereka tidak berdaya. Sander Ye tersenyum setengah hati, bukannya mereka tidak punya pilihan tapi tidak ingin mencoba yang terbaik, kan? Setelah mendengar kata-kata Sander Ye, ekspresi Lino Xuan di kejauhan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Meskipun peradaban Asura sangat bersatu secara eksternal, mereka masih berperang secara terbuka dan diam-diam secara internal. Apalagi kali ini, karena benda ilahi peradaban kosmik tingkat keempat, semua orang sangat tidak bahagia. Kekompleksan muncul di mata Xinyu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang pertempuran dalam peradaban Asura? Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Xinyu menoleh untuk melihat Sander Ye, ketika peti mati darah mengikutimu, dia tidak merebut tubuhmu. Kamu seharusnya bisa menekannya. Bisakah kamu menekannya lagi? Sander Ye melambaikan tangannya dengan cepat dan hendak menolak, tapi sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia memikirkannya dan kemudian berkata, aku punya cara untuk menekannya, tapi itu sangat sulit. Xinyu buru-buru bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Lino Xuan juga menatap Sander Ye, matanya penuh harapan. Sander Ye, aku menggunakan pedang itu untuk menekannya. Selama pedang itu dikembalikan kepada aku bisa menekannya lagi. Kamu kentut. Pada saat ini, seorang lelaki tua tidak jauh dari situ tiba-tiba berteriak dengan marah. Orang yang berbicara adalah Xiano Asura, ketua klan Sura saat ini. Xiano Asura menatap Sander Ye, kamu adalah anak yang sangat nakal. Saat ini, kamu masih ingin memprovokasi kami. Kamu pantas mati. Sander Ye berkata dengan tenang, jika kamu tidak percaya, aku tidak bisa membantumu. Xiano Asura menatap Sander Ye. Jika dia tidak mengkhawatirkan Xinyu dan klan Taya, dia akan mengambil tindakan secara langsung. Sialan. Sejak pertama kali melihat pemuda ini, dia mengetahui bahwa pemuda tersebut bukanlah orang baik dan penuh dengan kejahatan.
Sander Ye tidak peduli dengan tatapan membunuh Siano Asura. Dia langsung menyingkir. Dan Lino Xuan di sampingnya tiba-tiba berkata, mungkin yang dia katakan itu benar. Mendengar perkataan Lino Xuan, Siano Asura langsung marah. Dia menatap Lino Xuan dan berkata, orang ini sengaja mencoba menabur perselisihan di antara kedua klan kita. Tidak bisakah kamu melihatnya? Lino Xuan berkata dengan sungguh-sungguh, ketika peti darah itu berada padanya, peti itu memang ditekan. Dengan kekuatannya, mustahil untuk menekan peti darah itu. Jelas, itu karena pedang. Siano Asura memasang wajah tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa. Berikan pedang itu pada Sander Ye. Mimpi. Lino Xuan memandang Sura Xiao, tidak perlu mengembalikan pedang itu padanya, selama klan Sura mengeluarkan pedang itu untuk menekannya. Xinyu juga mengangguk sedikit, dan dia melihat ke arah Sura Xiao. Aku tahu bahwa semua orang biasanya bertarung secara terbuka dan diam-diam, tapi saat ini, aku meminta klan Sura untuk mengutamakan situasi secara keseluruhan. Jika klan Xuan benar-benar hancur, itu bukan hal yang baik bagi seluruh peradaban Asura. Setelah Siano Asura terdiam beberapa saat, dia berkata, aku tidak bisa membuat keputusan mengenai masalah ini, aku harus mendiskusikannya dengan ayahku. Xinyu segera berkata, aku akan berbicara dengannya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah sisi lain dari penghalang di kejauhan dan mulai mengirimkan energi Xuan. Dan tidak lama kemudian, penghalang itu tiba-tiba bergetar, lalu Kirla Asura perlahan keluar. Wajah Kirla Asura sedikit pucat dan napasnya terlihat berantakan. Xinyu berkata dengan suara yang dalam, ketua klan Kirla, pedang itu bisa menekan mayat berdarah itu. Tolong utamakan situasi secara keseluruhan. Di sekeliling, semua orang melihat ke arah Kirla Asura. Kirla Asura terdiam. Dia tahu jika dia tidak menggunakan pedang itu, prestise klan Sura akan rusak parah. Bagaimanapun, peradaban Asura saat ini didominasi oleh klan Asura. Dalam keadaan seperti itu, klan Asura masih menolak untuk menyelamatkan orang, siapa yang ingin mengikutimu. Pada saat ini, penghalang di kejauhan tiba-tiba hancur, dan kemudian, aliran aura jahat tiba-tiba keluar seperti air pasang. Melihat penandangan ini, semua orang merasa ngeri dan mundur dengan kasar. Sander Ye melihat ke kejauhan dan melihat bahwa ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba meledak dan kusut, lalu beberapa orang terbang keluar darinya. Pemimpinnya adalah Zhano Xuan, dan pada saat ini, tubuh Zhano Xuan berlumuran darah merah, dan rambutnya kering. Dia tampak garang dan sangat jahat. Tidak jauh dari Zhano Xuan, ada Tiano Tala dan beberapa orang kuat dari peradaban Asura. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, ketua klan Kirla, gunakan pedang itu untuk menekannya sekarang. Ketua klan Zhano Xuan masih bisa diselamatkan. Jika kamu ragu-ragu lagi, ketua klan akan mati. Kirla Asura menatap Sander Ye dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Dan di sekelilingnya, orang-orang kuat dari klan Xuan memandang Kirla Asura dengan cepat, mata mereka penuh harapan dan kecemasan. Kirla Asura tidak ragu-ragu lagi, dia membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tubuhnya, dia gemetar dan menghilang langsung dari tempatnya. Di kejauhan, Zhano Xuan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Bang! Dalam sekejap, Kirla Asura terlempar ribuan kaki jauhnya. Semua orang tercengang. Kirla Asura juga tercengang. Dia melihat pedang King Xuan di tangannya, wajahnya penuh keraguan, kenapa tidak berhasil. Sander Ye tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, ketua klan, sekaranglah saatnya. Apakah kamu perlu memainkan trik seperti itu? Bahkan jika kamu tidak ingin menyelamatkan ketua klan Zhano Xuan, bisakah kamu menemukan alasan yang bagus? Semua orang memandang Kirla Asura. Semua orang heran dan wajah klan Xuan sangat jelek. Klan Sura bodoh ini masih bertarung internal di saat ini.
Sialan, kalau tidak bisa diselamatkan, ayo mati bersama-sama. Bersambung.